Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, kita ketemu lagi nggak sama Bung Rocky Gerong. Ini memang rada rada lagi susah nih ngejar-ngejar Bung Rocky ini. Gimana Belanda, Bung Rocky? Iya, Menang lolos ya ke 16 besar ya? iya, cuman cemas semua kemarin Mm-mm. Oh gitu. karena ekspektasi hilang. Oh, apa tuh? Ini saya nobar di Den Haag kemarin dan Mhm. Belandanya tuh manyun aja pulang dari nobar. Iya, 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 iya. Walaupun ya, tapi tetap lolos. Tapi memang Dia cukup lolos impresif. ya. Tidak impresif Ya. ini penampilan tim Belanda ini. Jadi tidak masuk yang dijagokan. Oke, mari kita lupakan Belanda dulu. Kita ngomong lagi ke Indonesia karena hari ini pemerintah ya ketua tim Satgas judi online ya penanggulangan judi online Pak Hadi Cahyanto Menko Polhukam hari ini mengumumkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Katanya pemerintah tidak langsung menyasar para bandar tapi mengutamakan dulu para korban kata dia untuk mencegah soal itu dan kemarin juga ramai sekali di DPR karena kepala PPATK itu mereka punya data itu by name, by address, by nomor teleponnya begitu. Dan yang menarik ketika ditanya apakah ada anggota dewan yang juga terlibat, dia menyatakan banyak gitu. Ada 1.000 orang itu, tapi bukan hanya anggota DPR ya, DPRD juga dan masuk ke sekretariatan gitu. Ya, satu hal yang agak ajaib bahwa kenapa disebut korban kan itu Mm-mm. soalnya itu kalau mau nyelesain korban itu satu Indonesia korban itu kapan mau Mm. nyelesain Ya. bandarnya tuh kapan mau nyelesain para penyedia situs itu. Jadi tetap negara ini itu tidak tidak diasuh atau tidak direncanakan dengan manajemen yang baik itu. Bahkan manajemen untuk uh, menuturkan opini negara sendiri itu kacau. Mhm. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah negara versus negara tuh. Kominfo bilang bahwa ya itu nanti aja karena ini soal korban, tapi PPATK bilang enggak, itu bukan sekedar korbannya itu pemain utamanya bahkan adalah anggota DPR yang membuat regulasi kan itu Mhm. soalnya. Jadi Mhm. sekali lagi urusan judi online ini terkait dengan satu manajemen eh, politik kita yang buruk sehingga tidak mungkin untuk eh, ya sekedar memperlihatkan tanggung jawab negara pada korban-korban ini dan tetap masih dianggap bahwa ini soal korban karena itu atasi di bidang korban bukan ini soal hulu bukan soal hilir tuh. Ya, Jadi ya. tetap ada soal ekonomi yang macet, ada harapan yang pudar. Kan itu semua ujungnya tuh kenapa orang main judi online tuh. Dan Mhm. kelas menengah yang tidak cukup uangnya akhirnya main judi online tuh pada akhirnya begitu kan. Jadi Mhm. sekali lagi ini manajemen disaster ini yang nggak ada di pemerintah dengan mudah mengatakan oke kami beresin korbannya. Sementara kayak kita tahu bahwa di atas itu kong kali kong antara bandar, petugas negara dan aparat keamanan itu udah jadi pengetahuan umum. Iya, iya. Dan anehnya juga mengapa seperti kita seolah-olah kebakaran kebakaran jenggot gitu setelah angkanya kalau menurut Kominfo itu 2,7 juta tapi kalau PPATK lebih banyak besar lagi. Saya kira data PPATK lebih akurat ya, sekitar 3,2 juta. Dan ini kan sudah berapa tahun yang lalu juga kita sudah mulai ramai soal judul gini. Kenapa ini dilakukan menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi apa ini mau naikin lagi soal ininya apa tingkat kepercayaan publik lagi gitu. Tidak mungkin itu tingkat kepercayaan publik naik. Itu Pak Jokowi bisa bikin sensasi apa, mau nangkap ini, mau hajar bandar segala macam. Tapi fakta bahwa orang berjudi online itu cuma dua, atau memang dia hobi, atau memang dia harapannya putus dalam soal memperoleh ekonomi secara gampang itu, secara rasional. Jadi judi itu adalah pelarian. Nah, pelarian itu harusnya dilihat tuh akibat sosial dan penyebab sosialnya apa, akibat dari pelembagaannya apa tuh, kekacauan koordinasinya apa tuh, dan lebih lagi tuh di bagian hulunya siapa yang bermain di situ, siapa yang mengambil keuntungan paling banyak kan. Kan itu yang mesti dibongkar lebih dahulu. Ini kan bukan sekedar soal judi di atas lapak-lapak di Medan atau di Manado atau di NTT. Ini kan soal infrastruktur yang disediakan untuk mereka yang ingin berspekulasi dan memperoleh gain besar dari perjudian online ini. Siapa mereka? Ya elitenya. Itu kan intinya tuh. Ya, ya. Dan ini Dan itu emang diketahui. ya, ya. Dan ini ya kalau kita lihat Indonesia sekarang itu menjadi negara terbanyak pemain judinya dan saya membaca misalnya data-datanya PPATK itu mengerikan Bung Rocky ya sampai ada satu kecamatan misalnya itu berapa miliar omset judi di satu kecamatan aja itu bisa bisa gila-gilaan itu dan
Kalau Anda benar tadi kalau melihat kita bandingkan dengan negara-negara yang relatif maju seperti Eropa dan sebagainya, yang infrastruktur online-nya pasti lebih bagus dari kita, kenapa nggak marah di negara-negara itu? Kita nggak dengar kabarnya soal judi online. Itu tetap perjudian itu sesuatu yang nggak mungkin dipunahkan kan, karena Hmm. itu keinginan atau dorongan manusia untuk cepat dapat sesuatu tanpa upaya maksimal. Juga itu semacam keinginan untuk bermain-main kan, sebagai homo ludens, manusia itu homo ludens, dia mau bermain-main, dan judi itu adalah permainan, di dalamnya ada untung ruginya tuh. Tetapi kalau kita bandingkan di Indonesia itu dengan pendapatan yang bahkan di bawah negara-negara middle class sekarang masih ada judi, itu artinya ini soal keinginan untuk mengaburkan uh, penderitaan, keinginan untuk mencari keuntungan cepat-cepat karena nggak ada yang percaya bahwa ekonomi bisa bertumbuh untuk menghasilkan uh, uh, pendapatan. Jadi semua hal ini harus dilihat secara psikososial, itu Hmm. dasarnya di situ. Bagi rakyat kecil itu psikososial. Bagi pemain bandar di atas ini betul kesempatan untuk merampok negara, untuk merampok kekayaan negara kan. Kan harus dianggap juga bahwa keuntungan itu sebetulnya bisa tiba di masyarakat bukan dalam bentuk uh, untung karena pasang judi, tapi karena BUMN bekerja dengan baik. Oleh karena itu infrastruktur dibangun dan tidak memberatkan rakyat. Kan ini trade off-nya di situ. BUMN bekerja bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk melayani pemodalnya tuh. Dan setelah selesai pembangunan BUMN diserahkan pada swasta. Dan rakyat tidak punya kesempatan untuk menikmati trickle down efek itu. Maka dia cari trickle down lewat perjudian. Jadi semuanya itu mesti didudukkan petanya, baru kita lihat apa sebetulnya konsep yang salah di dalam bernegara sehingga judi online itu justru marak di tengah-tengah kemiskinan. Ya, itu dia dan ini sekarang masalah ini menjadi semakin complicated di tengah situasi menjelang turunnya Pak Jokowi dari akhir masa jabatan dan banyak sekali persoalan-persoalan muncul dan terutama berkaitan dengan kesulitan hidup dari rakyat. Ya, itu dasarnya. Kenapa kita melihat bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi, semua hal yang pernah disembunyikan, yang kita tahu bagian dari permainan politik dan bisnis itu akhirnya muncul kan. Jadi sekali lagi orang akan lihat bahwa ternyata banyak hal yang buruk sebetulnya dipendam oleh Jokowi. Kenapa ini nggak meledak sejak kemarin-kemarin? Karena ditahan oleh isu pilpres, ditahan oleh isu legitimasi Pak Jokowi. Bayangin misalnya kalau kita uji ulangi legitimasi Pak Jokowi secara jujur dan diberitahu tentang pinjaman tentang judi online ini. Berapa banyak orang yang akan menganggap bahwa Jokowi melegalkan sesuatu yang menguras daya beli rakyat, menguras tabungan rakyat. Kan itu dasarnya. Kita nggak usah bilang soal moral di situ. Tetapi Hmm. Jokowi tidak memikirkan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat cari sejahtera lewat perjudian. Kan itu aja dalilnya. Ya, iya, iya. Saya kira itu dan tanda-tandanya bahwa kehidupan rakyat makin memburuk itu kan terlihat misalnya sudah memberikan sinyal pemerintah ya. Kelihatannya tarif listrik kelihatannya akan naik bulan depan. Kemudian BBM terutama bersubsidi juga akan dinaikkan dan kalau kata Menteri ESDM itu tinggal nunggu Ibu Sri Mulyani saja begitu. Begitu Ibu Sri Mulyani ketok ini ya akan dinaikkan. Artinya itu dipastikan akan naik begitu. Jadi bayangkan ya dalam situasi seperti ini kehidupan rakyat tambah berat dan kemudian pelariannya yang nggak lain ketika dia merasa bahwa dia gagal menghadapi hidup ini dia berharap mimpi berjudi dan ternyata dia kemudian seperti ya banyak ke kasus dia bisa utang sana sini atau gaji istrinya dipakai dan kemudian ada yang dibunuh istrinya, ada yang bunuh diri dan sebagainya situasinya. Ini betul-betul bukan hanya persoalan menghancurkan ekonomi rakyat, tapi menghancurkan juga kehidupan keluarga-keluarga Indonesia. Itu kalau kita bedah tadi, bahwa ini kita urusin dulu korbannya. Lah korban ini korban dari siapa? Itu pertanyaannya. Hmm. Korban dari kebijakan pemerintah yang tidak mensejahterakan rakyat. Korban dari ulah pemerintah yang tidak memberi harapan pada kehidupan bermakna pada rakyat kan. Jadi kalau mau bilang korbannya siapa, ya korban dari negara. Jadi negara Ya, mesti diberesin dulu. Nah itu intinya, tetap di hulu itu ada soal pertama, soal kepentingan money laundering dari mereka yang punya ya, aset besar tuh. Yang kedua adalah kepentingan dari bisnis judi online ini yang melibatkan aparat. Itu nomor dua. Yang ketiga baru kita bicara tentang kesulitan-kesulitan untuk memperbaiki moral, kalau mau disebut moral orang yang berjudi. Tapi kita mesti lihat dia berjudi bukan karena dia tidak bermoral, karena dia tidak bisa makan. Itu dasarnya begitu kan. Dan mereka yang berjudi dengan kemampuan modal yang besar tentu itu
money laundering. Tapi bagi rakyat kecil itu berjudi hanya untuk mempertahankan perut laparnya dia. Nah, hal-hal ini yang mesti diurai sebetulnya supaya kita bisa lihat bahwa dari awal Jokowi tidak berhasil memberi kesejahteraan pada rakyat. Dia memberi kesejahteraan pada kelompok atas dan kelompok atas itu yang jadi bandar pada akhirnya kan. Jadi pemerasan ini pemerasan yang ya sistematis terstruktur itu. Jadi kita kalau kita bongkar perjudian ini kan di atasnya ada kepentingan sejumlah orang yang ingin cari cari keuntungan dengan cara memanipulasi algoritma perjudian. Nggak mungkin judi ini terus-menerus kalau bandarnya rugi itu. Itu satu hal. Yang kedua, pengawasan pemerintah yang membiarkan soal-soal ini berkembang lanjut. Dan yang ketiga, sekali lagi adalah ekonomi yang buruk. Nah, kalau tiga soal ini tidak dipetakan, maka penyelesaiannya piecemeal aja. Oh, nanti kita doain supaya yang sana masuk neraka, yang ini masuk surga. Oh, nanti kita beresin dulu korban-korbannya. Oh, nanti kita kasih BLT. Jadi nggak ada betul-betul random aja nih pemerintah berpikir secara random. Ya, ya. Coba kita uji ya pernyataannya Pak Menko Polhukam itu dengan kasus yang terjadi di Semarang ini ya. Ada seorang ibu muda begitu yang suaminya penjudi dan bolak-balik kalah banyak dan bolak-balik sebenarnya dia mau bunuh diri gitu. Suatu hari ketika karena dia hamilnya tua dia merasa dia ngungsi ke rumah orang tuanya dulu untuk sampai menunggu melahirkan. Ketika dia sudah melahirkan dia di rupanya ada tetangganya yang menjemput dia ke rumahnya diberitahu bahwa suaminya bunuh diri. Yang tragisnya kemudian ternyata dia tidak bukan hanya meninggalkan kesedihan tapi meninggalkan utang karena rumahnya itu ternyata juga sudah digadaikan juga gitu Bung Rocky. Ya ini kalau soal begini ya kita cari salahnya siapa tuh? Cara yang bunuh diri, cara Hmm. suami istri yang tidak bisa menabung, semuanya terjadi karena kesulitan ekonomi dan tergerus terus tabungan dia tuh. Jadi psikososial masyarakat selalu menganggap oke nanti periode berikutnya ekonomi akan tumbuh seperti janji Hmm. Jokowi. Kan diam-diam sebetulnya rakyat ingin supaya nggak ada terjadi kesulitan ekonomi dengan memelihara janji Presiden Jokowi. Nah itu cuman itu intinya tuh. Nah sekarang pindah beban itu pada Pak Prabowo yang mesti menyelesaikan mental ini. Kan Hmm. ini terusannya kan masih panjang nih. Para penjudi masih berharap ekonomi tumbuh di era Pak Prabowo. Para penjudi merasa supaya anak-anaknya masih bisa diasuh oleh makan siang gratis yang dijanjikan. Tapi itu sekali lagi soal soal daya pendapatan negara. Kalau negara nggak punya pendapatan, apa yang mesti dia bagi? Jadi frustasi sosial kalau kita bikin prediksi Hmm. akan Ya. berlanjut di pemerintahan Pak Jokowi dan mungkin dia meledak justru di pemerintahan Pak Prabowo nanti Hmm. frustasi sosial ini. Ya, 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 ya. Itu yang saya kira ini kelihatannya kenapa kemudian sekarang ini mau berantakan. Karena pemerintah kalau kemarin-kemarin ini mungkin mencoba menahannya begitu ya Bung Rocky melalui anggaran, melalui subsidi, melalui bansos dan sebagainya. Tapi saya kira sekarang menjelang di ujung pemerintahnya Pak Jokowi dan semakin ada kesadaran bahwa dia berat juga untuk menahan air, semuanya dilepas dan akhirnya itu beban berat itu yang harus dipikul oleh masyarakat. Tetap mesti ada satu, kita pakai istilah selalu radical break. Hmm. Prabowo mesti mengatasi ini dengan satu kepemimpinan baru tuh. Dan itu mesti dia ucapkan dari awal hari-hari ini nih. Ya. Terutama soal judi mau diapain tuh. Karena ini sampai Oktober itu rakyat masih berjudi. Tapi Hmm. judi ini nggak mungkin dibatalin Hmm. hanya karena Hmm. ada Hmm. ada masalah-masalah sekarang. Dia akan pergi cari cara lain kok. Karena ketagihan itu paralel dengan kesulitan ekonomi. Nah, kalau kesulitan ekonomi tidak dibenahi, ya judi akan jalan terus sampai di tingkat yang paling absurd. Dan itu saya kira jejak-jejak yang menunjukkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial itu betul-betul hilang. Jadi selama Pak Jokowi memerintah memang nggak ada Ya. pengertian baru tentang berbangsa tuh, nggak ada pengertian baru tentang kepercayaan pada masa depan. Itu semua eh, alasan kenapa orang berjudi. Harapan tidak ada, kepercayaan pada pemerintah kurang. Tetapi pada saat yang sama mereka lihat, kok Pak Jokowi legitimasinya masih terus, likability-nya masih terus. Kayak itu bertentangan kan. Orang yang suka pada Jokowi artinya percaya pada Jokowi bisa kasih kemakmuran. Kalau dia percaya pada kemakmuran, dia akan memilih pada perjudian. Jadi Ya. terbalik sebetulnya semua. Paradoksnya ada di era terakhir Pak Jokowi. Ya, itu tapi persoalannya sekarang ya Pak Prabowo ini sebagai upcoming leader gitu ya Bung Rocky. Ini kan merupakan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, bagian dan akan menjadi penerus Pak Jokowi seperti klaimnya seperti itu. Saya kira ini yang membuat sulit sekali buat Pak Prabowo untuk bicara soal-soal yang berkaitan dengan problem-problem yang ada sekarang tanpa menyinggung eksistensi Pak Jokowi begitu.
Iya itu jadi kejepit juga, mental Pak Prabowo terjepit juga atau psikologinya terdesak itu. Dia mau salahin siapa tuh? Dia menganggap bahwa dia ini akan meneruskan. Jadi Lalu, kesimpulannya cara caruk marut dari masalah judi online ini terletak pada satu prinsip. Itu Presiden Jokowi tidak mampu memberi harapan pada masyarakat sehingga orang ambil kesempatan untuk oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita ketemu lagi ya. Tetap memenuhi nol.